Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan serta taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini di tempat yang semoga dirahmati Allah taala. Tak lupa salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umat yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada manusia yang tidak percaya atas kemampuan yang dimilikinya. Dia merasa ragu atas pencapaiannya. Dia tidak percaya atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan hal tersebut bisa jadi menjadikan orang semacam ini itu akan menjadi manusia yang tidak bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang. Misalnya ada orang seringkali hal-hal yang menjadikan dirinya tidak percaya diri, merasa ragu atas kemampuannya, kepemilikannya, adalah diantaranya dari segi fisiknya atau dari segi hartanya. Mereka tidak yakin atas pencapaian dirinya, padahal semua itu Allah Ta'ala yang memberikannya. Jami'an semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya menjadi perhatian utama yaitu pada hati dari setiap kita, bukan dari segi lahiriahnya. Karena baiknya hati itu akan menjadikan baik pula amalannya. Karena hati yang bersih, amalan yang lain itu bisa diterima. Beda halnya jika hati itu sudah rusak. Apalagi hati yang sudah tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Maka dari itu perhatikan hati kita. Apakah hati kita ini masih bersih? Atau sudah terkotori dengan beragam noda yang menjadikan rusaknya hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah melihat pada hati dan amalan manusia. Maka kita tidak perlu merasa ragu, kita tidak percaya, kita minder atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita jalani sampai sekarang. Karena di sisi lain melihat orang lain atau melihat teman, melihat saudara dengan pencapaian yang lebih daripada yang apa kita miliki. Kemudian muncullah insecure yang menjadikan dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada bentuk rupa, pada harta yang kita miliki. Itu tidak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dari segi rupa, maka orang-orang yang menganggap dirinya tidak good looking itu akan merasa minder di hadapan umum. Apalagi dari segi harta, orang-orang yang tidak memiliki harta atau dibandingkan dengan orang lain, dirinya jauh lebih rendah kepemilikannya daripada orang yang lain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua. Dan ini yang banyak menjadikan orang itu insecure. Dari segi rupa maupun dari segi harta yang dia miliki. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hati dan amalan kita. Maka sifat-sifat buruk tersebut kita jauhi agar kita termasuk dan senantiasa menjadi hamba yang terus-menerus bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai saat ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu memahami hakikat dari rasa syukur tersebut. Syukur secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah, yang artinya bertambah. Ya, artinya bertambah. Ya, syukur secara bahasa adalah az-ziyadah. Ada istilah yang menyebutkan dabah syakur, yang artinya binatang yang mudah gemuk. Ya. Ada binatang yang mudah gemuk, diistilahkan dengan dabah syakur. Meskipun makanan yang diberikan itu tidak banyak, tapi ini termasuk binatang yang mudah untuk gemuk. Ya, makanya disebut sebagai dabah syakur. Ya, ini yang masuk ke dalam ya, makna syukur secara bahasa, yaitu az-ziyadah, bertambah. Ya, sampai ada istilah yang menyebutkan dabah syakur, binatang yang mudah gemuk meskipun makanan yang diberikan itu tidak banyak. Sedangkan secara istilah, ya, syukur itu didefinisikan sebagai ats-tsana'u 'alal muhsin bima a'taka wa aulaka. Ya, syukur secara istilah itu adalah memuji, ats-tsana', ya, memuji 'alal muhsin, terhadap orang yang telah berbuat baik, bima a'taka wa aulaka, terhadap apa yang telah dia berikan kepadamu. Sementara ya, yang lainnya mendefinisikan makna syukur, diantaranya adalah Imam Ash'ari. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah, beliau mendefinisikan makna syukur dengan al-i'tiraf bin ni'mah ala jihati ta'zim lil mun'im. Al-i'tiraf, mengakui, bin ni'mah, ya, mengakui nikmat, ala jihati ta'zim lil mun'im, mengakui nikmat dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat tersebut.
Ini adalah makna dari syukur. Dan seorang dianggap telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyadari, ketika dia mengakui bahwa apa yang dia miliki itu murni pemberian dari Allah, bukan karena usahanya semata. Karena ketika ada seseorang yang sudah merasa dirinya berusaha, kemudian mendapatkan hasil, dan dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah, tapi itu berkat kerja kerasnya, maka dia tidak dikatakan bersyukur. Karena yang namanya orang dianggap sebagai orang bersyukur kepada Allah ketika dia menyadari, ketika dia mengakui apa yang dia miliki itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nampakkan nikmat itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawannya yaitu kufur. Ketika seorang melupakan, ketika seorang menyembunyikan, merasa tidak mengakui itu adalah pemberian dari Allah. Mungkin dia merasa ujub atas dirinya. Saya punya ini, saya punya itu atas kerja keras saya sendiri, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melupakan, ketika seorang menyembunyikan, merasa tidak mengakui itu adalah pemberian dari Allah taala, maka dia telah kufur nikmat. Sebagaimana dijelaskan oleh Raghib Al-Asfahani mengatakan di dalam kitab Mufradat Gharib Al-Quran, berbicara tentang masalah syukur. Beliau mengatakan asyukru tasuru bin ni'mah. Ya, asyukru tasuru ni'mah wa idharuha. Syukur itu menyadari dan menampakkan nikmat sebagai pemberian dari Allah. Ya, syukur adalah menyadari dan menampakkan nikmat sebagai pemberian dari Allah. Sedangkan sebaliknya beliau mengatakan wa yudaduhu al-kufr wa huwa nisyanun ni'mah wa satruha. Kebalikannya adalah kufur, yang maknanya adalah melupakan nikmat dan menutup-nutupinya. Maka dari itu jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya syukur itu lebih pada amalan hati. Sementara ucapan lisan, amal perbuatan itu adalah perwujudan syukur yang terdapat pada hati seorang hamba. Dan kalimat inti di dalam masalah syukur ini adalah memuji zat yang telah memberi nikmat tersebut. Maka jangan kita kurangi syukur yang ada di dalam hati kita. Perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala tidak melihat dari sisi harta, Allah ta'ala tidak melihat dari sisi fisik, kan tetapi Allah ta'ala menilai dari hati dan amalan yang kita lakukan. Dan yang seringkali menjadikan orang itu insecure adalah tentang masalah fisik dan harta. Di antaranya yang paling menonjol adalah dari segi harta. Ketika ditanya mau menjadi seorang yang miskin tapi sabar, atau menjadi orang yang kaya tapi bersyukur, jika kita disodori dengan dua pilihan ini, jujur saja akan banyak di antara kita yang mengambil pilihan yang kedua, yaitu menjadi seorang kaya yang bersyukur. Karena secara naluri manusia, kita itu lebih siap untuk menikmati kekayaan daripada menderita kemiskinan. Ini adalah naluri umumnya manusia, lebih siap menikmati kekayaan daripada menderita kemiskinan. Dan di dalam perjalanan panjang sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dua tipe manusia tersebut agar dijadikan panutan bagi generasi berikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Allah Ta'ala ciptakan dua tipe manusia.
Di antaranya adalah Nabi Ayub dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Ayub sebagai sosok yang dikenal sangat penyabar di tengah ujian yang sangat berat yang beliau alami. Terkadang ada orang yang diberi nikmat harta, namun tidak memiliki nikmat sehat. Ada orang yang diberi nikmat harta, namun tidak diberi nikmat sehat. Dia tidak bisa menikmati hartanya karena sakit-sakitan. Sebaliknya ada yang diberi nikmat sehat walafiat, tapi tidak punya harta. Ketika dia menginginkan untuk menikmati banyak hal, namun tidak bisa terwujud. Karena apa yang dia miliki tidak cukup untuk menjangkaunya. Yang terjadi pada Nabi Ayub alaihi salam, beliau mendapatkan kedua-duanya. Beliau mendapatkan atau menderita kemiskinan yang sangat parah dan sakit fisik yang juga sangat mengenaskan. Sampai-sampai Allah sebutkan doa dari Nabi Ayub alaihi salam di dalam surat Shad ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitan binusbin wa 'adzab." Ingatlah hamba kami yang bernama Ayub ketika Nabi Ayub berdoa memanggil Rabb-Nya. Sesungguhnya setan menimpakan kemudaratan kepada dengan nusb dan juga dengan azab. Anni masani asy-syaitan binusbin wa azab. Sesungguhnya setan menimpakan kemudaratan kepadaku dengan nusbin wa azabin. Sebagian ahli tafsir menyebutkan makna dari nusb dan juga azab. Makna dari nusbin adalah musibah sakit yang beliau derita. Musibah sakit yang beliau derita. Disebutkan dengan redaksi nusbin. Sedangkan azabin, makna dari azab adalah musibah yang membersihkan semua harta dan anak-anaknya. Ya. Jadi di sini ada dua musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Musibah sakit dan juga musibah yang membersihkan semua hartanya dan anak-anaknya. Karena sebelumnya Nabi Ayub adalah orang soleh yang sangat kaya. Hartanya melimpah, anaknya banyak. Kan tetapi Allah Ta'ala menguji dengan membalikan keadaannya. Hebatnya Nabi Ayub alaihissalam dengan semua ujian itu yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Semua anaknya diambil berikut dengan hartanya. Sanak kerabatnya menjauhinya. Hingga beliau harus keliling dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya untuk mendapatkan sesuap makanan. Sampai akhirnya beliau sakit. Beliau sakit parah. Tidak ada bagian kulit seluas titik jarum yang sepi dari penyakitnya, itu tidak ada. Semua orang menjauhinya. Selain satu istri yang setia mendampinginya. Karena iman kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai istri dari Nabi Ayub. Dan menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau, kejadian tersebut, peristiwa tersebut, musibah tersebut itu terjadi selama 18 tahun.
Dan 18 tahun, ya, 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ya, itu yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Di sisi lain Allah Ta'ala ciptakan Nabi Sulaiman sebagai sosok yang dikenal dengan manusia yang sangat pandai bersyukur di tengah melimpahnya fasilitas dunia yang beliau miliki. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menjadi raja yang kekuasaannya meliputi alam manusia, alam jin dan juga binatang. Itulah Nabi Sulaiman. Dan itulah doa beliau yang Allah kabulkan. Sehingga beliau menjadi penguasa di antara manusia pada saat itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Shad ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, Qala rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ghafirli, wahai Rabbku, wa habli mulkan, dan berikan aku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Dan dua model manusia ini Allah sandingkan ceritanya di dalam surat Shad antara ayat 33 sampai dengan ayat 4, antara ayat 30 sampai ayat 44. Ya, ibu-ibu bisa cek sendiri, ya. Surat Shad ayat 30 sampai ayat 44. Dan keduanya, baik Nabi Ayub maupun Nabi Sulaiman alaihi wassalam, Allah sebutkan di akhir dari ceritanya, di akhir dari kisahnya, Allah Ta'ala berfirman, Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya dia, yaitu Sulaiman dan Ayub, adalah sebaik-baik hamba. Ya, Sulaiman dan Ayub adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka bertobat. Artinya di sini, baik miskin yang sabar maupun kaya yang bersyukur, di sisi Allah statusnya sama-sama hamba yang baik. Tinggal selanjutnya siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Itulah yang terbaik. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itulah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari dua orang mulia, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ada sosok yang menjadi uswatun hasanah bagi umat. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya manusia yang hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala menceritakan kejahatan dari kaum Sodom, Allah bersumpah, ya, menyebut dengan apa? Demi umurmu. Ya. Yang dimaksud adalah demi umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka mabuk di dalam kesesatan. Dan ini adalah satu-satunya manusia yang hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah demi umur, kehidupan, dan keberadaan Nabi Muhammad SAW di dunia. Dan Ibnu Katsir menyebutkan riwayat keterangan dari Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir beliau, ma khalaqallah wa ma dara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah menciptakan dan menumbuhkan manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sami'tu Allah aqsama bihayatin ahadin ghairi. Dan aku belum pernah mendengar, kata Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan kehidupan seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam urusan syukur dan sabar, beliau mengumpulkan akhlak Nabi Ayub dan akhlak dari Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam urusan syukur dan sabar, beliau mengumpulkan akhlak dari Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Beliau kaya yang bersyukur sekaligus miskin yang bersabar. Sebagaimana dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta untuk kemaslahatan Islam kecuali beliau pasti memberi. Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Suatu hari ketika datang seorang kepala suku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepala suku ini memberikan kambing satu lembah. Spontan dia pulang ke sukunya dan mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena Nabi Muhammad memberikan harta layaknya orang yang tidak takut miskin. Dan hingga kini kita belum pernah menjumpai ada orang yang mendermakan harta berupa kambing satu lembah. Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah memotong 100 ekor unta. Jika satu unta harganya sudah berpuluh-puluh juta, maka bisa dikonversikan, berapa yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan 100 ekor unta tersebut. Dan Nabi SAW beliau pernah memotong 100 ekor unta. Akan tetapi di sisi lain, beliau juga pernah mengganjal perutnya dengan batu, karena beliau SAW tidak memiliki makanan. Beliau dan para istrinya tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah menjadi saksi sejarah kehidupan di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amin burri salasa layalin tiba'an hatta qubidha." Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan makanan dari gandum halus selama 3 hari berturut-turut sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat.
Dan kita yakin kondisi semacam ini tidak pernah kita jumpai di keluarga kita. Kita tidak pernah sampai berpikir, adakah makanan esok pagi? Tidak pernah mungkin. Bahkan untuk bisa kenyang selama 1 bulan, kita tidak pernah memikirkannya. Akan tetapi keluarga manusia yang paling mulia, keluarga Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah selama 3 hari berturut-turut tidak pernah merasakan kenyang. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kehidupan kita mengalir sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Tidak perlu insecure atas apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Siapapun orangnya, dia tidak akan bisa memilih dan memaksakan diri untuk harus menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan, atau menjadi orang yang miskin. Kita seandainya berada di dalam kondisi miskin, tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang yang kaya. Demikian pula sebaliknya, kita yang dalam kondisi kecukupan tidak bisa memaksa Allah taala untuk mengubah agar kita bisa mencicipi rasanya kemiskinan. Itu berarti yang seharusnya yang dominan di pikiran orang kaya bukan bagaimana bisa menjadi miskin, namun bagaimana dia bisa memaksimalkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi tugasnya. Dan saya yakin semua orang sepakat akan hal ini. Kita simak kondisi sebaliknya. Seharusnya yang fokus dipikirkan orang miskin bukan bagaimana dia bisa kaya, namun yang dia pikirkan bagaimana dia bisa ridho dengan ketetapan yang Allah Ta'ala berikan dan bersabar atas apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu adalah tugasnya. Seperti inilah yang pernah dinasihatkan oleh cucu dari Nabi SAW, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Hasan bin Ali pernah mengatakan, "Man iktakala ala husni ikhtiyarillah lahu lam yatamanna syai'an." Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan berangan-angan untuk menggapai sesuatu yang lain. Man ittakala ala husni ikhtiyarillah lahu lam yatamanna syai'an. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia tidak berangan-angan untuk menggapai sesuatu yang lain. Ini adalah nasihat dari Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika ada yang berkomentar, berarti saya memotivasi orang miskin agar tetap menjadi miskin, tidak bekerja, tidak berusaha. Bagi yang berkomentar demikian berarti daya tangkapnya terlalu rendah untuk memahami kalimat dari Hasan bin Ali tersebut. Sama sekali keterangan tersebut tidak berisi motivasi orang miskin untuk tidak bekerja, tidak berusaha. Hanya menjelaskan tugas orang miskin di kondisi miskinnya, yaitu apa? Ridho dan sabar atas ketetapan Allah. Sementara urusan bekerja, urusan mengejar dunia, ini akan sejalan dengan nafsunya. Akan sejalan dengan nafsunya. Maka kita sering menjumpai ada orang yang bisa dilihat dalam kategori atau garis kemiskinan, akan tetapi nafsu untuk mengejar dunianya tidak terlalu terlihat. Dan jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat setiap mukmin yang sejati, mereka tidak pernah lepas dari dua tugas itu.
antara bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Bahkan tabiat ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban, beliau memuji orang yang beriman. Beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Sungguh mengherankan kondisi orang yang beriman. Semua urusannya baik, itu tidak dimiliki kecuali orang yang benar-benar beriman. Yaitu apa? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurangilah rasa insecure yang kita miliki. Ubahlah semua itu menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurangi rasa mengeluh kita atas takdir yang Allah taala berikan kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar atas apa yang telah Allah taala takdirkan kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mensyukuri apapun yang Allah taala berikan kepada kita dan dijauhkan dari prasangka buruk atas takdir yang kurang memuaskan yang ada pada diri kita masing-masing. Allah taala a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita syukran dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.